Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 materi dalam mata kuliah Sharaf at-Tatbiqi. 4 materi itu adalah masdar, kemudian sifatul musyabbahah dan sifatul mubalaghah, kemudian isim makan dan isim zaman serta isim alat, dan terakhir mizan sarfi. Nah, pertama kita membahas tentang masdar. Masdar ini yang kita bahas di sini ada 3, yaitu masdar mim, kemudian masdar hay'ah, dan terakhir masdar marroh. Lalu kita masuk kepada pembagian masdar, macam-macam masdar. Yang pertama itu masdar mim. Nah, untuk masdar mim ada 2 juga, fi'il sulasi kemudian ghairu sulasi. Kalau fi'il sulasi, masdar ini wazannya adalah maf'alun kemudian maf'ilun. Contohnya itu adalah syaroba, maka menjadi masyroban maf'alan. Nah, kemudian yang kedua itu contoh untuk wazan maf'ilun itu wa'ada, menjadi kalau masdarnya adalah mau'idan. Kemudian ghairu sulasi. Adapun untuk ghairu sulasi itu ketentuannya itu dilihat dari wazan fi'il mudhari'nya. Maka kita ganti huruf mudhari'ah itu dengan mim berharakat dhammah, kemudian kita fathahkan huruf sebelum akhir. Misalnya itu misalnya akhraja, maka fi'il mudhari'nya adalah yukhriju. Kalau masdarnya adalah yu, itu kita ganti dengan mim berharakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu diberikan harakat fathah menjadi ro, mukhrajan. Kemudian yang ke pembagian masdar yang kedua itu adalah masdar marroh. Masdar marroh ini mudah dipahami teman-teman, karena yang awalnya kita sudah mempelajari masdar secara umum itu kalau masdar marroh itu tinggal kita berikan huruf tak marbutoh. Misalnya tadi fa'lan jadi fa'latan, kita tambahkan tak marbutoh. Kemudian jika sudah ada tak marbutoh pada masdar yang pertama itu, maka kita tambahkan kata-kata wahidatan. Kemudian yang terakhir itu masdar hay'ah. Masdar hay'ah ini hanya terdapat pada fi'il sulasi, hanya pada fi'il sulasi saja, tidak ada ghairu sulasi, dan wazannya itu adalah fi'latan. Misalnya itu jalasa jadi jilsatan. Materi selanjutnya kita mempelajari tentang mizan sarfi. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu kan pada dasarnya itu terdiri dari 3 huruf. Huruf asalnya itu yaitu huruf fa, ain, dan lam. Nah, contohnya itu misalnya kataba, maka mengikuti wazan fa'ala. Harakatnya itu harus sama dengan wazannya kataba, sama-sama fathah ketiganya. Kemudian wazannya juga fa'ala. Kemudian hasiba, maka wazannya adalah fa'ila. Itu harakatnya itu mengikuti. Kemudian karuma, maka wazannya adalah fa'ula. Selain wazan dari 3 huruf ini, ternyata wazan kalimat itu ada yang wazan kalimat tambahan dari 3 huruf tersebut. Contohnya itu memang yang rubai itu dirhamun, fi'lalun, maka ini ketentuannya memang tidak bisa dipisah. Jika ini salah satu dibuang, maka beda makna dari kata tersebut. Kemudian yang mudha'af, yang apanya itu takrir berulang hurufnya itu, misalnya sabbaha, adanya tasdikan sabbaha, maka wazannya adalah fa'ala. Kemudian ada wazan 1 huruf, fataha, wazan 1 huruf yaitu huruf alif, maka di wazannya juga harus mengikuti wazannya juga seperti itu, tambahan 1 huruf atau masih 1 huruf yaitu alif. Fa'ala tadi fataha, maka wazannya adalah fa'ala. Kemudian istobara, nah ini mengikuti wazan ifta'ala, maka untuk bab ifti'al itu apabila hurufnya itu nya itu tuh kayak sod, dot, to, zo, itu huruf pertama itu fa fi'ilnya itu, maka
mengikuti, maka untuk ta itu bisa diibdal menjadi to karena memang pelafal tempat keluarnya itu bisa sama dengan huruf fa fi'ilnya. Kemudian ada ful, maka itu mengikuti ful itu dinamakan dengan hazaf. Dalam wazannya itu juga mengikuti, jika dia itu hazaf maka wazannya juga hazaf. Kemudian ba'a itu harus melihat kepada huruf aslinya. Apa ba'a itu huruf aslinya? Baya'a, maka wazannya adalah fa'ala. Kemudian ayisa itu yang awalnya adalah ya'isa, fa'ila, maka saat dia berganti posisi maka berganti pula posisi pada wazannya. Kemudian kita mempelajari tentang isim zaman, isim makan dan isim alat. Pertama, isim zaman dan isim makan mereka itu memiliki wazan yang sama, yaitu ketika pada fi'il sulasi maka wazannya itu adalah maf'ilun, kemudian maf'alun. Contoh untuk maf'ilun dan maf'ilun itu adalah misalnya pada wa'ada, maka isim zaman dan makannya adalah mau'idun. Kemudian maf'alun itu contohnya itu pada kata syaroba, maka isim zaman dan makannya adalah masyarobun. Kemudian yang kedua itu ghairu sulasi. Adapun ketentuan ghairu sulasi ini adalah kita lihat kepada wazan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu akhraja, maka fi'il mudhari'nya adalah yukhriju. Maka ketentuannya adalah kita ganti huruf mudhara'ah dengan mim dhammah, yukhriju menjadi muf. Kemudian huruf sebelum terakhir itu kita fathahkan, misalnya yukhriju maka menjadi mukhrajun. Ada isim zaman dan makan itu ditambah dengan ta marbuto, contohnya itu madrasatun. Nah, kemudian ada juga wazan dari isim zaman dan makan itu adalah wazan maf'alatun, contohnya adalah malhamatun. Kemudian kita masuk kepada isim alat. Isim alat ini memiliki 3 wazan, yaitu mif'alun, mif'alatun. Contoh mif'alun adalah fatahah, miftahun. Kemudian mif'alun, syarata, misyrotun. Nah, untuk wazan ketiga itu mif'alatun, contohnya adalah satoro, maka wazannya adalah wazan untuk isim alatnya adalah mistorotun. Kita masuk kepada pembahasan sighatul mubalaghah. Pertama kita membahas tentang sifatul musyabbahah. Sifatul musyabbahah itu adalah isim mustaq yang berasal dari fi'il lazim. Nah, fi'ilnya itu adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, yang menunjukkan makna isim fa'il tapi dengan makna yang tetap. Adapun wazan-wazan dari sifatul musyabbahah ini, yang pertama itu apabila ain fi'ilnya itu adalah berharakat kasrah, fa'ila, maka ada 3 wazan, yaitu fa'ilun, fa'ilatun, kemudian af'alu, fa'la'u, kemudian fa'lanun, fa'la. Kemudian untuk ain fi'ilnya itu berharakat dhammah atau fa'ula, maka ada beberapa wazan di sini. Ada fa'ilun, fa'lun, fa'alun, 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 fu'lun. Kemudian fa'ala ini yang wazannya itu dengan ain fi'ilnya itu berharakat fathah. Ada af'alu, fa'ilu apabila dia ajwaf, kemudian fa'ilun apabila dia mudha'af. Kemudian kita masuk kepada sighatul mubalaghah. Nah, berbeda dengan sifatul musyabbahah, sighatul mubalaghah ini sama-sama mustaq. Kemudian ternyata dia itu dari fi'il sulasi muta'addi. Tadi menunjukkan makna isim fa'il dengan makna sangat. Menunjukkan makna isim fa'il, makna itu sangat atau berlebihan dan bertambah. Nah, adapun wazan-wazannya itu ada beberapa, yaitu fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun. Itulah video penjelasan materi tentang masdar, isim zaman dan isim makan, kemudian isim alat, kemudian sifatul musyabbahah dan sighatul mubalaghah serta mizan sarfi. Semoga teman-teman bisa memahami. Kemudian terima kasih untuk segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullahu khairan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.